Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mika pasal yang keempat, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras? Tidakkah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu sehingga engkau disergap kesakitan, seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan, di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau, dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang kau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Godly Family yang terkasih, mungkin kita pernah menjumpai orang yang semula aktif dalam kegiatan gereja, lalu menjadi undur akibat kecewa terhadap sesama dan Tuhan. Hal itu mungkin terjadi karena orang tersebut belum memiliki dasar yang benar akan penyelamatan sempurna dari Allah. Nabi Mika menggunakan frase pada hari itu yang menunjuk pada hari ketika Tuhan akan memulihkan kembali keadaan Israel dan Yehuda. Ini adalah nubuat di masa depan bagi orang-orang sisa yang tetap setia kepadanya, walaupun mengalami penganiayaan, hukuman, serta pembuangan sebagai akibat dari dosa mereka. Pada hari itu Tuhan akan menjadi Raja dan Gembala Agung yang akan mengumpulkan dan akan membawa mereka kembali ke Yerusalem sebagai bangsa yang kuat. Mika menubuatkan bahwa Babel akan menghancurkan tanah Yehuda dan membawa raja kebanggaan mereka. Banyak penderitaan terjadi, bangsa-bangsa menyerang, tetapi Tuhan akan menghancurkan mereka dan membentengi orang yang masih setia kepadanya. Allah sangat mengerti segala sesuatu tentang hidup kita. Allah berharap agar kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada kehendak-Nya, agar kita memiliki kebahagiaan, kasih, kehormatan, kelembutan, kesabaran, dan kesucian hati. Dewasa ini kita tahu bahwa ada banyak ajaran keliru yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemimpin agama, pemerintahan, maupun mereka yang punya potensi gagal iman. Untuk itulah kita perlu keselamatan sempurna dari Allah untuk membentuk karakter baru kita, sehingga kita menjadi tubuh Kristus yang mampu bersaksi dan melayaninya dengan benar. Karena itulah Allah berinisiatif untuk memberikan anaknya yang tunggal untuk kita sebagai korban penebusan dosa, agar kita diperdamaikan dengan Allah dan kita diselamatkan. Keselamatan dari Allah bukan saja akan kita peroleh saat di sorga. Keselamatan itu kita miliki saat ini. Kita hanya perlu percaya kepada janji firman-Nya, supaya saat kita mengalami kesulitan, iman kita tidak undur. Inilah karya keselamatan sempurna dari Allah. Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Ia adalah penyelamat yang sempurna bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita pun harus mengerjakan karya keselamatan itu dalam hidup kita dengan menjadi saksi bagi sesama dan melayani Tuhan maupun melayani sesama. Mari kita berdoa.
Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami manusia berdosa yang sesungguhnya tidak layak ini. Engkau berikan anugerah yang begitu indah dan luar biasa. Tolong kami agar sebagai tubuh Kristus ini dimampukan untuk memiliki karakter seperti Kristus, agar kami dapat saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan tolong kami agar di dalam setiap pergumulan hidup kami selalu percaya dengan janji firman-Mu, agar di dalam setiap pergumulan kami tetap memegang teguh iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.